Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom kali ini. Sebelum kita memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ziana Juanelul Haya. Lalu ada teman saya Idrianti Deborah Agustina dan ada teman partner saya satu lagi Aisyah Fikri Sabrina. Jadi pada kesempatan kali ini kami mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran di Universitas Lampung angkatan 2022 ingin menyampaikan sedikit pengetahuan mengenai bahaya earphone dan bagaimana sih tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh earphone untuk menuntaskan salah satu tugas pada blok sensory system untuk health project. Jadi mungkin dari teman-teman dari Deborah atau Aisyah Fikri Sabrina, apakah ada yang ingin ditambahkan atau bisa kita langsung mulai saja? Oh, dari aku cukupin. Oke, mungkin karena dari teman-teman juga sudah cukup, mungkin bisa langsung kita mulai aja. Untuk itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, uh, Oke, jadi materi yang kali ini akan kami bawakan adalah mengenai self listening, yaitu cara bijak bagaimana sih kita sebagai sebagai orang yang bijak, bagaimana cara kita untuk menikmati musik itu tanpa merusak sistem pendengaran kita sendiri. Oke, mungkin untuk yang pertama-tama kita akan mengenal dulu sistem pendengaran dari mulai anatominya, lalu nanti akan dijelaskan juga bagaimana sih cara penggunaan earphone yang baik dan benar, lalu apa aja sih gangguan-gangguan yang bisa kita dapat jika penggunaan earphone itu tidak benar, dan tipsnya untuk mencegah gangguan pendengaran akibat penggunaan earphone yang salah. Untuk itu mungkin akan langsung saya persilahkan kepada teman saya, Deborah, untuk menjelaskan terlebih dahulu. Kepada Deborah dipersilahkan. Oke, baik, saya izin melanjutkan. Pertama-tama, di sini kita harus tahu dulu ya bagaimana sih anatomi daripada telinga sama fungsi daripada hair cells. Nah, yang pertama adalah anatomi daripada telinga. Nah, untuk telinga, telinga itu akan terbagi menjadi 3, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, sama satu lagi adalah telinga dalam. Kalau berbicara tentang telinga luar itu terdiri daripada daun telinga kita atau biasanya disebut juga sebagai auricula dan terdiri juga daripada saluran telinga luar ataupun disebut juga sebagai meatus acusticus externus. Nah, apa sih fungsi daripada telinga luar? Yang pertama adalah untuk mengumpulkan suara dan mengarahkan gelombang suara ke telinga bagian tengah. Nah, nanti dari telinga bagian luar kita masuk ke telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah nanti dia itu terdiri daripada membran timpani atau biasanya disebut juga sebagai gendang telinga. Nah, membran timpani ini berfungsi untuk membatasi telinga kita, telinga luar dan telinga dalam. Nah, terus dari telinga tengah masuk ke telinga bagian dalam. Nah, tadi juga di bagian telinga tengah terdapat nanti yang namanya itu tulang-tulang pendengaran kita, yaitu adalah malleus, incus, dan stapes. Nah, kalau malleus berfungsi untuk menghubungkan membran timpani dengan incus, dan incus akan meneruskan nanti getaran dari malleus ke stapes, dan stapes akan mengirimkan getaran ke jendela ovale atau window ovale ke telinga bagian dalam kita. Nah, apa sih fungsi daripada tulang-tulang pendengaran? Untuk memperkuat dan mentransmisikan getaran suara dari udara ke cairan telinga bagian dalam. Nah, selanjutnya masuklah ke telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam nanti dia itu terdapat nanti terdiri dari 2, yaitu ada koklea dan satu lagi adalah kanalis semicircularis. Nah, kalau koklea dia itu adalah suatu struktur spiral yang berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik nantinya yang akan dikirim nanti ke otak melalui nervus pendengaran kita ataupun nervus cochlearis. Nah, sedangkan ada juga kanalis semicircularis. Nah, dia itu akan berperan dalam keseimbangan dan penginderaan nantinya gerakan kepala kita. Nah, fungsi secara umum nanti daripada telinga bagian dalam adalah untuk menerima dan mengubah getaran suara menjadi impuls saraf yang diproses oleh otak kita.
Nah, jalur-jalur pendengaran tadi sudah dijelaskan ya, mulai dari telinga luar, masuk ke telinga bagian tengah nantinya, dia akan mencapai jendela ataupun window ovale, baru akan diteruskan ke koklea telinga bagian dalam, dan sel-sel rambut kita yang berada di dalam koklea akan merespon suara getaran dan akan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, selanjutnya kita membahas tentang daripada peran hair cells. Nah, hair cells itu adalah suatu rambut-rambut halus yang terdapat nanti di dalam koklea kita, dan dia itu berfungsi ataupun berperan penting nanti dalam proses pendengaran. Nah, nanti untuk apa sih? Yang pertama, hair cell itu nanti untuk mendeteksi getaran suara. Nah, hair cell itu dia itu terletak di dalam organokorti. Organokorti itu terdapat nanti di dalam koklea. Nah, jadi ketika gelombang suara mencapai koklea, getaran ini akan mencapai pergerakan cairan di dalam koklea. Nah, pergerakan cairan ini akan menyebabkan sel-sel rambut tersebut nantinya akan bergerak dan menekan ujung daripada membrana tektorial kita, sehingga nanti akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya sinyal tersebut akan dikirimkan ke otak tadi melalui nanti yang namanya itu nervus cochlearis gitu. Nah, itulah fungsi ataupun peran penting nanti daripada hair cell. Nah, hair cells kita ini sangat sensitif, apalagi terhadap suara, dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi suara itu dalam berbagai intensitas suara. Nah, kerusakan pada hair cells nanti akan mempengaruhi kemampuan kita dalam fungsi pendengaran dan dapat menyebabkan gangguan pendengaran kita secara permanen gitu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya saya izin melanjutkan. Nah, tadi kan udah dijelasin ya tentang anatomi dari pendengaran, terus bagaimana supaya dari suara itu sampai kita bisa mendengar kayak gitu. Nah, jadi kita sebagai manusia harus menjaga supaya agar telinga kita tuh tetap sehat. Nah, jadi kita harus menerapkan namanya safe listening. Nah, kenapa safe listening itu penting? Faktanya WHO mengatakan bahwa 1,1 miliar remaja dan dewasa muda itu beresiko memiliki gangguan pendengaran. Kenapa? Karena biasanya itu remaja-remaja dan dewasa muda itu mendengarkan musik atau lagu dengan suara yang terlalu keras. Nah, kemudian bisa menimbulkan gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran ini bisa bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan. Apa dampaknya dari gangguan pendengaran ini? Yang pertama, itu bisa sulit berkomunikasi. Tentu saja kalau misalnya kita sulit untuk mendengar, jadinya apa yang kita bicarakan kepada orang lain itu bakalan jadi lebih susah seperti itu. Sehingga bisa menyebabkan penurunan produktivitas dan bisa menyebabkan isolasi sosial. Next. Nah, apa sih bahayanya kebiasaan mendengarkan musik yang tidak aman? Jadi yang nggak aman itu kayak gimana, yang berisiko itu kayak gimana? Yang pertama, ketika kita mendengarkan suara musik itu kalau volumenya itu lebih dari 60% dan dalam waktu yang lama. Jadi bisa berjam-jam dengan volume misal mungkin di atas 70, 80, 90 kayak gitu. Tapi dalam waktu yang lama dan menggunakan earphone lebih dari 1 jam tanpa istirahat. Jadi ada waktu istirahat dari teman-teman untuk kita menggunakan earphone. Jadi nggak boleh dalam waktu misalnya 5 jam full earphonean tanpa adanya jeda kayak gitu. Terus juga biasanya kadang tuh ada yang dengerin lagu pas malam-malam. Nah, nanti pas lagi tidur ketiduran sambil nempel tuh earphone-nya. Nah, itu juga beresiko untuk mengalami gangguan pendengaran. Efeknya apa? Kalau misalnya kita melakukan kegiatan yang beresiko itu, yang pertama kerusakan sel rambut di koklea seperti yang tadi udah dijelasin sama Deborah. Kalau misalnya sel rambut kita itu berperan dalam proses pendengaran kita. Kalau misalnya sel rambut kita rusak, maka pendengarannya juga akan terganggu sehingga bisa menyebabkan tuli permanen. Yang kedua itu adanya tinnitus atau dengingan di telinga. Jadi mungkin sebelum terjadinya tuli permanen ini biasanya penderita itu bakalan merasa di telinganya itu ada suara nging-nging kayak gitu. Mungkin sekian, boleh next, bisa dilanjutkan. Oke, baik, saya izin melanjutkan. Jadi selanjutnya kita akan membahas kira-kira tanda-tanda apa aja sih yang bisa dialami oleh orang yang memiliki gangguan telinga atau gangguan pendengaran karena penggunaan earphone yang salah. Nah, yang pertama ini gejala-gejalanya sebenarnya tadi udah beberapa kali disinggung juga oleh Aisyah. Yang pertama ada tinnitus atau telinga kita tuh berdenging gitu. Jadi biasanya sebelum orang tersebut kena gangguan tuli kayak yang tadi Aisyah jelaskan, itu tuh mereka sering mengalami telinga yang berdenging gitu. Jadi nanti di telinganya seperti ada bunyi yang berdenging gitu. Apalagi kalau misalnya setelah penggunaan earphone, biasanya tinnitus ini tuh munculnya juga sampai mengganggu. Terus yang kedua ada nyeri telinga atau otalgia.
terus ada kesulitan mendengar dengan volume rendah gitu. Jadi biasanya ada kebutuhan untuk meningkatkan volume gitu. Kadang juga kalau misalnya orang manggil, yang biasanya seharusnya pada orang normal itu terdengar, tapi pada orang yang memiliki gangguan pendengaran nih, mereka pendengarannya tuh mulai menurun gitu loh, sehingga volume yang biasanya dia dengar tuh dia udah nggak bisa dengar lagi gitu. Terus biasanya ada perasaan penuh atau nggak nyaman juga di telinga. Perasaan penuh atau nggak nyaman nih bisa jadi karena penggunaan earphone yang terlalu dalam, jadinya dia menekan kotoran-kotorannya ke dalam gitu sehingga ada sensasi terasa penuh di telinga, atau bisa juga karena penggunaan earphone tersebut bikin tekanan di dalam telinga tuh jadi nggak seimbang gitu sehingga timbullah sensasi atau perasaan penuh di telinga. Nah, lalu selanjutnya biasanya ada nyeri, gatal, dan kemerahan pada telinga, lalu keluar cairan yang tidak biasa. Jadi, kalau tanda-tanda yang berikut ini, yang nyeri, gatal, kemerahan, dan keluar cairan yang tidak biasa, ini biasanya disebabkan oleh iritasi maupun infeksi di telinga. Jadi, kalau misalnya kita pakai earphone, terus earphone itu tidak rutin kita bersihkan atau jarang kita bersihkan, itu tuh bisa ada kecenderungan untuk bikin infeksi di telinga kita gitu. Karena kan dari earphone-earphone tersebut banyak kotoran, banyak bakteri. Nah, kalau misalnya kita tidak rajin membersihkan earphone maupun membersihkan telinga kita, bisa tuh terjadi infeksi di telinga kita, kayak gitu. Makanya nanti gejalanya bisa terasa nyeri, terus bisa gatal juga dan kemerahan, bahkan kadang bisa keluar cairan yang tidak biasa. Cairan yang tidak biasa ini tuh bisa kayak cairan yang berbau berlebih gitu, yang sampai mengganggu, atau cairan kekuningan yang nggak biasanya kita lihat sehari-hari kayak gitu. Oke, sekarang lanjut. Jadi gimana sih cara menjaga kesehatan pendengaran gitu? Nah, jadi ada beberapa tips yang tadi udah disinggung juga sebenarnya sama Aisyah. Jangan menggunakan earphone dengan volume lebih dari 60%. Jadi maksimal menggunakan earphone tuh volume maksimalnya 60% aja, jangan lebih gitu. Terus kita batasi waktu juga penggunaan earphone perharinya gitu. Jadi maksimal per hari itu 60 menit atau 1 jam aja. Dan setelah pemakaian earphone selama 1 jam tersebut, kita istirahatkan dulu telinga kita. Jadi jangan mendengar hal-hal bising lain gitu. Jadi kita istirahatkan dulu agar telinga kita tuh nggak terlalu banyak stimulusnya gitu, kayak gitu. Lalu selanjutnya juga bisa kita pakai modelnya itu yang over the ear gitu. Jadi buat menghindari getaran suara langsung ke gendang telinga serta kontak langsung dengan dengan liang telinga. Jadi kita pakai yang earphone-nya tuh mungkin kayak modelnya kayak headphone gitu ya. Karena kalau misalnya kalau earphone tuh kan dia kecil gitu kayak earbuds. Jadi dia kayak langsung masuk ke telinganya, dan dia tuh bisa cenderung lebih menekan telinga kita lebih dalam kayak gitu. Terus kalau misalnya kita lagi di lingkungan yang bising, kita bisa pakai earplug gitu. Misalnya kayak kita lagi bekerja dan ternyata tempat kerja kita tuh banyak kayak suara mesin-mesin yang dia tuh tinggi sekali untuk frekuensi dari suaranya gitu. Jadi kita bisa pakai earplug itu untuk menghindari suara kencang yang terus-menerus ke telinga kita. Lalu jangan lupa juga yang terakhir, kita harus rajin bersihkan earphone secara teratur gitu untuk menghindari atau menghentikan adanya penumpukan bakteri pada earphone kita. Terus jangan lupa juga untuk yang terakhir yang paling penting adalah rajin membersihkan telinga. Karena percuma kalau misalnya kita rajin membersihkan earphone tapi telinga kita nggak dibersihin kan teman-teman, kayak gitu. Oke, mungkin bisa lanjut untuk Deborah. Baik, saya izin melanjutkan, maka sekarang sudah sampailah kita ke penutup. Nah, yang bisa kita ambil dari hasil kesimpulan tadi adalah musik adalah suatu kenikmatan, tetapi pendengaran juga adalah suatu anugerah, maka kita harus bisa mendengarkan dengan bijak. Nah, dari hasil semua yang sudah dijelaskan tadi oleh Aisyah, Zien, dan saya sendiri, maka ada 3 yang paling penting atau poin paling penting yang bisa kita dengarkan. Yang pertama adalah kita harus menerapkan aturan 60/60, yang artinya adalah kita mendengarkan musik pada volume 60% dari kapasitas maksimum, dan maksimal juga 60 menit per hari. Poin yang kedua adalah kita menggunakan earphone yang berkualitas. Nah, kita harus memilih earphone dengan peredam bising untuk mengurangi kebutuhan kita bervolume tinggi. Yang ketiga, memberikan waktu istirahat pada telinga. Hindari juga penggunaan earphone secara terus-menerus. Baik, saya serahkan kembali kepada Zien. Oke, baik. Terima kasih Deborah. Jadi ini untuk sumber yang kami ambil.
Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman sering pengguna earphone yang secara terus-menerus nih setiap harinya, terus teman-teman mulai ngerasa ada gangguan pendengaran, gejala-gejala seperti yang tadi dijelaskan, mungkin teman-teman bisa langsung periksakan diri ke dokter umum boleh, atau mau langsung ke dokter spesialis THT juga boleh banget. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan telinga, karena telinga juga merupakan salah satu anugerah dari Tuhan. Oke, baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh menghubungi kami secara langsung melalui personal chat. Oke, jadi kalau misalnya tidak ada, mungkin dari Deborah atau Aisyah ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Tidak ada. Oke, dari teman-teman juga sudah oke. Baik, jadi pemaparan materi dari kami sudah selesai. Saya izin stop share terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir berpartisipasi dan mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita mengambil dokumentasi terlebih dahulu, teman-teman. Buat teman-teman kalau misalnya bisa on cam boleh on cam, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, untuk teman-teman yang bisa on cam mungkin boleh on cam, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk sudah on cam. Mungkin untuk Deborah, kalau sudah ready boleh dihitung dan di screenshot. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir dan berpartisipasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Boleh leave Zoom. Baik, terima kasih teman-teman.